Saya Imade Bramastya Utama, NIM 1762121049, kelas A1, ingin mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya yang berjudul Perencanaan Resort Tegalalang Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini latar belakang adanya PKL perencanaan ini, yaitu kondisi saat ini di Bali yang semakin meningkatnya para wisatawan yang berkunjung ke Bali, sehingga fasilitas pariwisata semakin ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu fasilitas pariwisata yang ditingkatkan tersebut adalah jumlah akomodasi yang ada di Bali. Akomodasi itu diantaranya villa, resort, hotel, serta hunian lain yang bersifat disewakan. Di sini saya memilih PKL perencanaan karena ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perencanaan dari awal hingga akhir dalam perencanaan bangunan, hingga akhir ketika dikeluarkannya gambar kerja. Saya memilih resort Tegalalang karena resort adalah jenis hunian yang sangat diminati oleh wisatawan saat ini karena tipikalnya yang memiliki tema tertentu dan view dalam pemilihan tempat site-nya. Tujuan dari adanya PKL ini diharapkan mahasiswa yang mengikuti PKL ini mampu mengaplikasikan ilmunya di lapangan. Kedua, mahasiswa dapat pengetahuan dan wawasan baru mengenai proyek yang dijalankan. Ketiga, mahasiswa dapat belajar bagaimana cara memecahkan masalah yang terjadi pada proyek tersebut. Keempat, mahasiswa dapat kesempatan bagaimana merasakan dunia kerja. Dan kelima, mahasiswa dapat belajar disiplin waktu, serta bersosialisasi dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Manfaatnya dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai proses perencanaan. Kedua, dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ketiga, mampu mengkomunikasikan dan bersosialisasi secara tim dalam CP Nusantara Karya ini. Keempat, lembaga perguruan tinggi bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur. Kelima, dari praktek kerja lapangan ini, lembaga perguruan tinggi secara tidak langsung mempromosikan dirinya dalam dunia kerja. Dan keenam, sebagai media edukasi bagaimana praktek kerja lapangan di dunia kerja. Di sini, resort saya masuk dalam tergolong rural resort karena berada di daerah yang jauh dari pusat bisnis dan menjadikan potensi alam sebagai hal yang menarik. Serta sistem sewa dalam resort ini disewakan secara per kamarnya. Pendanaan dari resort ini tersendiri didanai oleh pribadi. Kedua, ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan adalah persiapan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Ketiga, ada pelaksanaan proyek itu adalah konsultan perencana di dalamnya, yang dalam artiannya adalah perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas konsultasi dalam bidang perencanaan, baik itu lingkungan, perancangan desain bangunan, beserta kelengkapannya. Yang terakhir, tinjauan pustakanya ada manajemen proyek, yaitu disiplin ilmu yang memerlukan keahlian dan pengetahuan, juga keterampilan secara teknis dengan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tinjauan proyek ini bernama Perencanaan Tegalalang Resort. Lokasinya di Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Luasannya sendiri itu adalah 517 meter persegi. Ownernya adalah Inyoman Sumarto. Arsitek perencananya dari konsultan CP Nusantara Karya.
batas perencana adalah desain arsitektur. Waktu pengerjaan Maret 2020 hingga Juli 2020. Proyek ini berjalan menggunakan acuan kerja dari pemilik yang memiliki keinginan tersendiri dan dengan ide dari prinsipal arsitek CP Nusantara Karya. Selanjutnya adalah profil konsultan perencana. Di sini nama konsultannya adalah CP Nusantara Karya, beralamat di Jalan Sumedang 3D, Batu Bulan, Gianyar, Bali. Tahun berdirinya adalah tahun 2014, dengan masa berdiri sudah 6 tahun, beroperasi di Bali hingga Nusa Tenggara Timur. Pendirinya adalah Imade Sucita Arisandika, ST. Tema yang digunakan adalah modern tropis, low cost building. Jenis jasa adalah konsultan arsitek, jasa yang dilayani perencanaan dan pembangunan desain and building, serta mencakup perencanaan MEP dan juga pelaksanaannya. Waktu operasionalnya adalah jam 9 hingga 5 sore. Proses mendapat pekerjaan dari konsultan CP Nusantara Karya melalui relasi atau kenalan yang sudah ada di antara pemilik ataupun sivitas yang ada di dalam CP Nusantara Karya, yang bisa dilakukan secara penunjukan langsung oleh para relasi tersebut. Kedua, melalui portofolio dari desain CP Nusantara Karya. Portofolionya melalui desain web di nusantarakarya.com. Dan yang ketiga ada sosial media melalui Instagram, Facebook, serta sosial media lainnya. Struktur organisasinya di Direktur dan Senior Arsitek Imade Sucita Arisandika, bertugas sebagai Direktur sekaligus Arsitek Prinsipal dari CP Nusantara Karya. Di sini ada ahli strukturnya adalah Ida Bagus Nyoman Darmayasa, ST. Manajemen proyeknya adalah Iwayan Bandam Cahya Dinata, ST. Junior arsiteknya adalah Iputu Nopa Prasetya. Administrasi Niputu Depi Antari, serta logistik kantor adalah Toya. Pelaksanaan perencanaan proyek dilakukan dengan pengumpulan data studi literatur. Dalam mendesain suatu proyek, CP Nusantara menggunakan studi literatur yang sudah ada sebelumnya melalui buku-buku yang dimiliki di kantor, serta internet. Dari sana mendapatkan referensi bagaimana desain yang dilakukan. Yang kedua, risalah meeting. Desain dipertimbangkan dengan pembicaraan bersama dengan owner, serta bagaimana biaya yang disediakan oleh owner. Yang ketiga itu adalah syarat-syarat IMB, peraturan yang ada di daerah tersebut, bagaimana KDB, KLB, ataupun lainnya pada daerah dibangunnya suatu proyek tersebut. Program kerja dan time schedule. Dalam bekerja, untuk dalam pengerjaan perencanaan, Nusantara Karya menggunakan time schedule sebagai acuannya. Apabila terjadi revisi yang menyebabkan terjadinya kemunduran dalam pengerjaan proyek perencanaan ini, maka dilakukan lembur ketika diperlukan dan ketika terdesak. Organisasi proyek dan perencanaan Tegalang Resort. Di perencanaan Tegalang Resort ini, ownernya sendiri adalah Nyoman Sumerto dengan bersama prinsipal mempertimbangkan bagaimana proyek ini dilaksanakan dan direncanakan. Di sini sama seperti organisasi di kantor, adminnya Niputu Depi Antari, junior arsiteknya Niputu Nopa Prasetya. Logistik dari proyek ini adalah
Toya, serta junior arsitek memberikan tugas kepada saya sebagai mahasiswa praktek kerja lapangan pada kantor. Selanjutnya, pengelolaan studio sipil Nusantara Karya. Dalam pengelolaan studionya, pada setting dinanya memanfaatkan lahan yang kecil, dan dimulai pada area depan adalah area parkir, dan pada area kiri adalah area bagian dalam studionya. Pada area sebelah atas atau utara adalah area tempat penyimpanan atau gudang dari barang-barang proyek yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, fasilitasnya adalah ada print, fasilitas Wi-Fi, telepon, scanner, server, dan komputer sebagai media untuk pelaksanaan pengerjaan development desainnya. Di sini ada pengendalian produk rancangan, pengendalian waktu yang disesuaikan dengan jadwal yang sudah direncanakan dalam pengerjaan akan terdapat kemajuan maupun kemunduran. Kemunduran itu terjadi dari faktor internal dan eksternal. Internal dari banyaknya revisi yang ada dari penyedia jasa atau banyaknya pekerjaan yang ada. Eksternal dari faktor cuaca dan ketidakmampuan dari pada survei lapangan, serta adanya pemadaman listrik sehingga tidak bisa dilakukan pengerjaan proyek. Yang kedua itu ada pengendalian mutu pada kontrak kerja. Disebutkan pihak sipil Nusantara Karya harus mempersiapkan gambar arsitektural, gambar detail, gambar struktur, gambar MVP, RAB, dan RKS. Dalam pelaksanaan pihak SCP Nusantara Karya sudah mempersiapkan hal-hal yang disebutkan dalam kontrak dan harus diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang disebutkan. Koordinasi dari pimpinan kantor sangat diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan. Pengendalian biaya pada Resort Tegalalang dilakukan pada proses pembayaran sudah tertera pada kontrak. Masalah keuangan sipil Nusantara Karya sebenarnya dikoordinir oleh pemilik biru. Ini adalah strategi penampilan yang menampilkan logo pada bagian kanan atas dan pada bagian bawahnya adalah keterangan dari gambar tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan teknik merancang. Tahap pertama itu adalah tahap proses prarancangan. Pada tahap ini, prarencana ini biasanya kegiatan dimulai dengan melihat referensi pada internet atau desain-desain bangunan yang sudah pernah dirancang sebelumnya ke dalam sketsa yang sederhana maupun sketsa digital. Inilah sketsa digital melalui iPad Air yang digunakan pada Tegalalang Resort ini, yang kemudian menjadi acuan pada pengerjaan gambarnya. Tahap konsep pengembangan rancangan. Di dalam tahap pengembangan, arsitek melakukan analisis data dan informasi yang diberikan owner selaku pemberi tugas dan berusaha mentransformasikan desain sebuah konsep sebelum dituangkan ke dalam desain. Pada tahap ini sudah memperhitungkan material, desain interior, dan sistem strukturnya. Inilah gambar kerja dari Tegalalang Resort dalam pengembangan desainnya. Ini adalah gambar 3D-nya menggunakan aplikasi Lumion di dalam renderingnya. Tahap penyusunan berbagai dokumen. Di dalam tahap ini adalah penyusunan berbagai dokumen. Penyusunan dokumen ini mulai dari arsitektur drawing, construction drawing, MEP, drawing, serta rencana anggaran biaya sesuai dengan kontrak yang sudah ditentukan. Serah terima kepada owner dilakukan pada tahap ini dan kepada kontraktor sebagai pelaksana dalam pembangunannya. Rapat penjelasan non-leasing dilibatkan dengan beberapa, yaitu calon kontraktor, pemberi tugas atau owner, konsultan perencana, dan konsultan manajemen konstruksi. Evaluasi penawaran dilakukan ketika rapat penjelasan non-leasing ini. Evaluasi ini biasa dilakukan oleh pihak kontraktor ditujukan pada pihak konsultan dan pihak klien.
Pengawasan berkala dilakukan pada proyek ini oleh CP Nusantara Karya selaku perencana dan kontraktor hingga proyek ini sudah serah terima dengan owner. Kesimpulannya, perencanaan yang dikerjakan CP Nusantara Karya ini cukup luas, hampir seluruh dari lingkup perencanaannya yang dimulai dari kerja arsitektur hingga dengan pekerjaan plumbing dan 3D direncanakan oleh CP Nusantara Karya ini. Di sini kelebihan dan kekurangan CP Nusantara Karya. CP Nusantara Karya dari kelebihannya menggunakan berbagai media sosial di dalam promosinya. Salah satunya adalah web, Instagram, Facebook, dan yang terbaru adalah channel YouTube. Selain itu, juga CP Nusantara Karya menjaga kualitas gambarnya dengan membeli aplikasi berbayar, aplikasi desain berbayar. Untuk kekurangannya, CP Nusantara Karya ini untuk organisasinya kurang jelas dan kurang dilaksanakan dengan baik, sehingga pengerjaan suatu proyek bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak keahliannya di sana, dan sehingga pengerjaannya kurang maksimal. Sekian presentasi dari laporan PKL saya. Terima kasih.